Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia Tuhan, saya dapat berdiri di tempat ini. Saat ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Sujadanti Gulo, saya berkuliah di kampus STT Ekumene Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Dan saya hormati selaku dosen pengampu, Dr. Stephen Erastus, dan saudara-saudari yang saya hormati dan kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang akan membuat karakter Kristus hidup dalam kita, yaitu dengan judul karakter Kristus dalam setiap perjalanan Alkitab. Pelajaran Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab bukan hanya kumpulan cerita moral, tetapi firman Allah yang hidup yang membentuk karakter kita agar sama dengan dan serupa dengan Yesus Kristus. Misalkan, ketika kita mengajarkan tentang Musa, kita tidak hanya memisahkan kehebatannya memimpin bangsa Israel, tapi kita menanamkan nilai ketaatan dan kerendahan hati. Contohnya, saat mengajarkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, kita tekankan kasih, kepedulian, dan kemurahan hati. Karakter Kristus bukan sekedar teori, tapi gaya hidup. Itulah sebabnya dalam setiap pelajaran Alkitab, baik untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa, kita harus mengarahkan mereka untuk menghidupi nilai-nilai Kristus, seperti kasih, kesabaran, pengampunan, ketekunan, dan kebenaran. Namun, lebih dari sekedar mengajar, kita sendiri harus menjadi teladan karakter itu. Karena murid bukan hanya mendengar, mereka juga melihat. Dan apa yang mereka lihat pada hidup kita akan jauh lebih membekas daripada apa yang mereka dengar di kelas. Hadirin yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia saat ini yang rendah akan moral dan kehilangan arah, inilah panggilan kita menjadi pembawa terang, membentuk generasi yang mengenal dan mencerminkan Kristus melalui pengajaran Alkitab yang hidup dan berkarakter. Yang pertama, setiap pelajaran Alkitab harus punya arah karakter. Kita tidak hanya bertanya apa yang diajarkan teks ini, tetapi juga karakter apa yang dibentuk melalui teks ini, apakah itu kasih, kesetiaan, kerendahan hati, atau keberanian. Kedua, karakter Kristus ditanam bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat teladan hidup kita. Murid-murid kita lebih mudah menangkap karakter Kristus jika mereka melihatnya dalam hidup kita. Bila kita mengajar kasih, tapi tidak sabar menghadapi mereka, maka pelajaran itu kehilangan maknanya. Maka, biarlah hidup kita menjadi Alkitab yang terbuka. Yang ketiga, pendidikan karakter harus konsisten dan terus-menerus. Pembentukan karakter tidak instan seperti Yesus membentuk para murid selama 3 tahun. Demikian pula kita perlu kesadaran dan ketekunan dalam membentuk karakter anak-anak dan remaja yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita tidak berhenti hanya menjadi pengajar cerita Alkitab, tetapi menjadi penanam karakter Kristus. Biarlah dalam setiap pelajaran yang kita sampaikan, karakter Yesus, kasih, kesabaran, kebenaran, pengampunan, dan pengorbanannya menjadi benih yang tumbuh dalam hati peserta didik kita. Akhirnya mari kita ingat, tujuan akhir pendidikan Kristen adalah membentuk manusia serupa Kristus, bukan hanya dalam kata tetapi dalam hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memperlengkapi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.